Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Suharyanto. Kami uh, izin mempresentasikan hasil tugas esai kami yang terdiri dari saya, Regina Pinkan Aprisani Gadisia dengan NIM terakhir 353. Lalu ada teman saya, rekan saya 2 orang. Saya Sania Purnama Putri Alisia dengan NIM terakhir 356. Dan saya Nabila Oktavia Larasanti dengan NIM terakhir 265. Oke, pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya Sania untuk menjelaskan tentang korelasi. Baik, di sini ada hubungan, kami memakai judul hubungan antara berpikir positif dan motivasi belajar pada mahasiswa. Di bagian ini ada hasil tes uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data pada variabel motivasi belajar berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk test karena jumlah subjek penelitian berjumlah 50 responden. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk sebesar P0,66. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel motivasi belajar berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat dilanjutkan ke tahap analisis statistik parametrik. Selanjutnya ada uji linearitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linier antara variabel berpikir positif dan motivasi belajar. Pengujian linearitas dilakukan menggunakan analisis test for linearity melalui tabel ANOVA. Berdasarkan hasil uji linearitas, diperoleh nilai signifikansi pada deviation from linearity sebesar P0,859. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari garis linier, sehingga hubungan antara variabel berpikir positif dan motivasi belajar bersifat linier. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas terpenuhi, sehingga analisis korelasi atau regresi dapat dilakukan untuk menguji hubungan antara kedua variabel tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas dan uji linearitas, diperoleh bahwa data berdistribusi normal dan hubungan kedua variabel bersifat linear. Hasil uji asosiasi menunjukkan nilai koefisien korelasi yang sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara berpikir positif dan motivasi belajar pada mahasiswa. Artinya, semakin tinggi berpikir positif yang dimiliki mahasiswa, semakin tinggi pula motivasi belajarnya dalam mengikuti proses perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Akan dilanjut oleh rekan saya, Regina Pinkan. Oke, selanjutnya ada di perbedaan kecemasan menghadapi ujian ditinjau dari jenis kelamin. Yang pertama ada uji normalitas ya. Uji normalitas ini digunakan sorry. Uji normalitas dilakukan untuk melihat sebaran data kecemasan menghadapi ujian pada mahasiswa berdasarkan jenis kelaminnya. Lalu hasil menunjukkan bahwa tidak semua kelompok berdistribusi normal, sehingga analis tetap dilanjutkan dengan memperhatikan asumsi statik lainnya. Selanjutnya ada di uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini menggunakan Levin test yang menghasilkan nilai signifikasi
0,687 yang lebih besar dari 0,0,5, yang artinya data kecemasan antara laki-laki dan perempuan bersifat homogen sehingga perbandingannya dapat dilakukan. Lalu ada uji perbedaan ANOVA. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikan 0,008. Ini berarti terdapat perbedaan tingkat kecemasan menghadapi ujian yang signifikasi berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir ada statik deskripsi. Secara deskripsi, rata-rata kecemasan mahasiswa perempuan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengalami kecemasan menghadapi ujian lebih besarnya. Bisa dilihat, itu ada berdasarkan skornya tertinggi diperoleh 77 diperoleh satu partisipan secara umum. Sebagian besar partisipan memiliki skor kecemasan menghadapi ujian pada rentang 58 sampai 72 yang menunjukkan bahwa mayoritas partisipan mengalami kecemasan menghadapi ujian pada tingkat sedang hingga tingkat tinggi. Kesimpulannya, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa salah satu kelompok tidak berdistribusi normal, namun hasil uji homogenitas menyatakan varian kedua kelompok homogen. Hasil analis ANOVA menunjukkan nilai signifikasi 0,05 sehingga terdapat perbedaan kecemasan menghadapi ujian yang signifikasi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Rata-rata skor menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kecemasan menghadapi ujian lebih tinggi dibanding laki-laki. Lalu dengan demikian jenis kelamin merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan tingkat kecemasan menghadapi ujian pada mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu terdiri dari eksperimen yang berjudul efektivitas pelatihan manajemen stres untuk menurunkan tingkat stres pada mahasiswa. Pertama ini dilakukan hasil analisis deskriptif, yang mana hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada pretest diperoleh nilai rata-rata 80,25 dengan standar deviasi 4,60. Sedangkan pada post-test diperoleh nilai rata-rata 60,78 dengan standar deviasi 4,39 secara umum. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat stres partisipan menurun setelah perlakuan diberikan. Selanjutnya ada test of normality. Di sini menggunakan Spiroworld diperoleh dari nilai signifikan tingkat stres dari pretest sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sementara itu nilai signifikan tingkat post-test sebesar 0,062 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena salah satu data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon. Selanjutnya yaitu Paired Sample Statistic. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat stres partisipan sebelum perlakuan atau pretest sebesar 80,25. Sedangkan rata-rata tingkat stres setelah perlakuan atau post-test sebesar 60,78. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat stres pada partisipan setelah pemberian perlakuan.
Untuk uji Pirate Sample Test, eh, hasil uji hipotesis menggunakan Pirate Sample Test diperoleh nilai T sebesar 30,386 dengan signifikansi 0,000 dengan P lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan tingkat stres partisipan antara pretest dan protes. Selanjutnya ada deskriptif statistik, yaitu hasil analisisnya menunjukkan bahwa pada pretest diperoleh nilai rata-rata 80,25 dengan standar deviasi 4,60, sedangkan pada posttest diperoleh nilai rata-rata 60,78 dengan standar deviasi 4,39. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat stres partisipan menurun eh, setelah perlakuan diberikan. Di sini dilakukan Wilcoxon Signet Rank Test. Ini data-datanya. Yaitu pada tes statistik dilakukan hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan nilai Z sama dengan min 6,479 dengan signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan tingkat stres partisipan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan efektif dalam menurunkan tingkat stres partisipan. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan skor pretest dan protes, diperoleh bahwa rata-rata tingkat stres mahasiswa menurun secara nyata setelah diberikan pelatihan manajemen stres. Hasil uji T berpasangan menunjukkan P lebih kecil dari 0,05 dan diperkuat dengan uji Wilcoxon yang juga menunjukkan signifikansi P lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan manajemen stres efektif menurunkan tingkat stres mahasiswa. Pelatihan membantu mahasiswa belajar teknik pengolahan emosi, relaksasi, dan perubahan pola pikir terhadap tekanan akademik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.